Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Burung tekukur sedang bernyanyi di pohon kelapa indah bersuara. Sungguh bersyukur hari ini saya bisa menyapa sahabat tercinta. Saya Katarina Utami akan bersama Anda dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Hari biasa, pekan biasa ke-26 dan merupakan perayaan wajib Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Bersama saya telah hadir narasumber ORK, Pastor Canisius Rudi Saleh CDD. Beliau akrab dipanggil atau disapa dengan nama Pastor Rudi. Mari kita bersama menyapa beliau. Pastor Rudi, salam jumpa nih hao. Ni hao. Shalom Mbak Utami dan juga para sahabat pemirsa dan pendengar sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun kalian semua berada. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat dan salam sejahtera. Berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Terima kasih Pastor Rudi telah menyempatkan hadir di acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali acara hari ini dengan doa pembukaan. Silakan Pastor Rudi. Baik saudara-saudari, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami yang kami muliakan dan bertata di surga, kami kembali mengucap syukur atas anugerah berlimpah yang boleh kami alami di dalam hidup ini, terutama Engkau mengaruniakan kepada kami dengan kesehatan yang prima dan hati yang terbuka untuk mendengar sabdamu di acara sahabat Oase Rohani Katolik ini. Semoga kami mampu menghidupi sabdamu, terutama melalui kata-kata yang kami ucapkan, agar bisa benar-benar kami buktikan dalam karya memuliakan Dikau dan dalam pelayanan kepada sesama. Dan semoga tingkah laku kami merupakan pewartaan kemuliaan-Mu. Hari ini gereja memperingati Santo Hieronymus, seorang imam dan pujangga gereja. Ya Allah Bapa, sumber ilmu, pengetahuan, dan kebenaran dalam hati Santo Hieronymus, imammu, telah Kau tanamkan cinta kasih mesra terhadap kitab suci. Semoga umatmu semakin banyak menimba kekuatan dari sabdamu dan menemukan sumber kehidupan di dalamnya. Semoga kami pun mampu meneladani hidupnya yang sungguh-sungguh setia kepada Kristus hingga dimuliakan bersamanya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini bacaan pertama dari kitab Ayub. Tuhan berbicara kepada Ayub dari dalam badai. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh dini hari datang? Atau pernahkah fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang bumi pada ujung-ujungnya? Sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya, yakni tatkala fajar mengubah bumi menjadi seperti tanah liat yang dimeteraikan, dan mewarnainya seperti orang mewarnai kain, tatkala orang-orang fasik dirampas terangnya, dan dipatahkan lengannya yang terajung. Pernahkah engkau turun sampai ke sumber laut, atau berjalan-jalan menyusuri dasar samudra raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Tahukah engkau luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang? Dan di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat mengantarnya pulang dan mengetahui jalan menuju rumahnya? Tentulah engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau sudah lahir, dan jumlah harimu telah banyak. Lalu Ayub menjawab kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tidak akan kuulangi. Dua kali aku berkata, tidak akan kulanjutkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan referen. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal.
Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau pun ada di situ. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di sana pun tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang Kau buat. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam bacaan Injil. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan. Janganlah lagi bertegar hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida, sebab seandainya di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, dia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita membaca bacaan liturgi hari ini, kita akan masuk dalam permenungan sesi yang pertama. Pastor Rudi, hari ini gereja kita memperingati Santo Hieronymus nih, Pastor. Pastor bisa menceritakan sedikit mengenai Santo Hieronymus ini, Pastor? Baik, di hari ini gereja kita memperingati Santo Hieronymus. Dia adalah seorang imam dan pujangga gereja. Mencermati jalan hidup dan pengabdiannya, kita akan sungguh-sungguh tertegun ya, bagaimana orang suci ini meniti kehendak Allah, menekuni jalan hidup dan perutusan hingga akhir. Nah, jalannya tidak selalu mudah, tetapi selalu dilindungi oleh Allah, sehingga ia pantas disebut seorang pujangga gereja. Dan latar belakang ayahnya adalah seorang beriman Kristen yang saleh, tetapi juga tuan tanah yang kaya raya. Ayahnya menyekolahkan Hieronymus ke Roma, dan karena kecerdasannya, ia dapat studi dengan lancar. Hanya saja ia sempat hidup tidak terpuji karena pengaruh orang-orang Roma yang tidak benar. Namun untunglah ia bertobat, minta dipermandikan oleh Paus Liberius, dan ia menekuni hidup rohani yang baik. Setelah berpindah-pindah tempat untuk belajar pada orang saleh dan suci, termasuk Santo Gregorius dari Nazianze,
Dan setelah ditabiskan imam, Hieronymus kembali ke Roma untuk menjadi sekretaris Paus Damasus. Karena pengetahuannya luas dan mendalam tentang kitab suci dan kecakapannya dalam bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani, Hieronymus ditugaskan oleh Sri Paus Damasus untuk membuat terjemahan baru atas seluruh isi kitab suci dari bahasa Yunani dan Ibrani ke dalam bahasa Latin. Dan untuk menunaikan tugas suci ini, ia pindah ke Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Ia tinggal di sana selama 30 tahun untuk bekerja, belajar, dan bersemedi. Kitab suci Perjanjian Lama diterjemahkannya dari bahasa Ibrani dan Aramik ke dalam bahasa Latin, sedangkan Perjanjian Baru diterjemahkannya dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Di hasil terjemahannya sangat bagus dan juga disukai banyak orang, sehingga terjemahannya disebut Vulgata. Di Vulgata artinya populer ya, dan memang sangat populer terjemahan itu. Ya, semua orang menjadi semakin tertarik dan dekat dengan sabda Tuhan, membaca setiap hari sabda Tuhan terjemahannya dan firman Allah, ya, sehingga menginspirasi luar biasa. Dan dalam pengalaman hidup sehari-hari, banyak umat atau orang Kristen ya mengatakan bahwa mereka mendapat inspirasi dan semangat hidup ya berkat satu ayat saja yang berkesan di dalam kitab suci. Jadi memang sabda Tuhan harus kita baca ya, kita renungkan setiap hari. Dalam bahasa spiritualitasnya adalah siang dan malam merenungkan sabda Tuhan. Saya ingat ya Santo Hieronymus dengan ucapannya yang terkenal, tidak kenal kitab suci, maka tidak kenal Kristus. Saya yakin apa yang dikatakan Santo Hieronymus memang bukan omong kosong. Karena jika seseorang jarang membaca, mendengar kitab suci, apalagi tidak merenungkannya, pasti kurang mengenal Kristus. Dan juga jarang melaksanakan sabda-sabda yang diperintahkan di dalam kitab suci. Kalau kita mau dekat dengan firman Allah, tentunya kita perlu memiliki cinta, kerinduan untuk mengenal siapakah Tuhan kita. Dan melalui sabda kitab suci, kita akan semakin mengenal Tuhan. Dan Santo Hieronymus ini hidup di tahun 342 sampai dengan tahun 420. Rupanya juga tidak hanya menerjemahkan kitab suci dalam bahasa Yunani ke bahasa Latin, tetapi ia juga seorang yang melawan bid'ah-bid'ah. Salah satu bid'ah yang dilawan adalah Pelagianisme. Ya. Apa itu Pelagianisme? Iya, apa itu Pastor Pelagianisme? Pelagianisme ya? Ya, Pelagianisme. Nah, ini adalah bahwa dia tidak percaya, bahkan tidak meyakini kalau dosa asal itu sungguh merusak manusia sejak awal ketika manusia lahir, sehingga tidak perlu manusia itu dibaptis sejak bayi katanya ya. Nah, itulah bid'ah Pelagianisme. Selain itu, Pelagianisme juga mau mengatakan bahwa tidak perlu bantuan ilahi, tidak perlu bantuan Tuhan. Kalau mau memilih menjadi orang baik, memilih perbuatan yang baik, manusia itu dengan sendirinya sudah bisa. Nah begitu ya kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ternyata Santo Hieronymus ini sangat berjasa sekali untuk kitab suci kita sekarang ini ya Pastor ya? Ya benar. Ya. Hikmat apa nih Pastor yang bisa kita petik dari perayaan Santo Hieronymus hari ini dengan bulan kitab suci nasional yang dicanangkan oleh gereja kita di bulan September ini Pastor? Saya kira sebenarnya sederhana saja ya ucapan dari Santo Hieronymus tadi bahwa tidak kenal kitab suci maka tidak kenal Kristus. Menjadi peringatan ya bagi kita umat beriman untuk selalu berfokus pada sabda Tuhan di dalam kitab suci. Tentu saja dengan rajin membaca, mendengarkan, merenungkan sabda ya, Tuhan setiap hari, sambil menimbah kekuatan dari sabda kitab suci, dan dengan cara merenungkannya, serta mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Dengan harapan, kita semua bisa semakin mengenal, mengasihi Tuhan melalui kitab suci, dan juga semakin mengenal kehendaknya, serta hidup dalam kehendak Tuhan. Saya punya pengalaman lucu juga ya, bertemu dengan murid saya dulu yang Katolik di rumahnya. Saya tanya, "Nak, kamu punya kitab suci nggak?" "Oh, punya." Dia bilang,
dengan bangga ya, cepat lari masuk ke kamar, keluar dengan bangga memamerkan kitab suci 2 buah sekaligus ya, bukan 1, 2 buah. Nah, saya terkejut ya sekali dengan murid saya menyodorkan kitab suci ya. Kenapa? Karena ternyata kitab suci ini dua-duanya itu begitu rapi, bersih dan masih baru ya. Masih bagus ya. Lalu masih tertutup plastik gitu loh. Alias belum dibuka ya, mungkin takut kotor atau takut kena debu ya. Jadi ditutup dengan plastik, tetap di plastik gitu. Lalu saya menasihati dia, saya bilang, nah, berbeda ya dengan anak-anak dari gereja tetangga kita itu. Nah, kalau kitab sucinya mereka itu kumal-kumal dan tidak rapi. Ya, kenapa tidak rapi, kumal-kumal? Karena mereka sering membuka, membolak-balik bukunya ya, kitab sucinya. Nah, bahkan di dalam kitab suci ada setiap lembaran ada garis-garis stabilo warna-warni ya. Stabilo gitu, highlight gitu ya. Ya, warna-warni gitu ya. Nah, katanya kenapa diwarna-warni? Ya, setelah membaca mereka menjadi terkesan ya dengan salah satu ayat di dalam kitab suci tentunya ya. Nah, untuk apa? Nah, untuk diingat, lalu direnungkan dan dilaksanakan tentunya ya. Nah, pengalaman ini juga membawa inspirasi bagi kita juga ya, untuk menasihati anak-anak Katolik. Nah, kita malah sangat bangga dengan kitab suci yang tersampul plastik dan rapi, alias sama sekali belum dibuka ya, dan takut kotor kena debu, sehingga kita tidak pernah membaca, apalagi merenungkannya. Nah, hanya dipajang sebagai hiasan ruangan saja, gitu ya. Iya, Pastor. Terima kasih, Pastor. Tadi sekilas mengenai Santa Hieronymus ya, Pastor. Ternyata sangat menginspirasi kita untuk selalu rajin baca kitab suci nih, Pastor. Ya. Benar. Nah, Pastor, untuk bacaan pertama kita dari kitab Ayub, inspirasi apa yang ingin disampaikan nih, Pastor Rudi? Perikop pada bacaan pertama hari ini yang dikutip dari kitab Ayub, bab 38 ya, terdiri dari ayat yang dipenggal ya, dan sebaiknya kita membaca secara lengkap ya, dari bab 38 sampai bab 39 ayat 35. Nah, agar dapat lebih memahami tentang seluruh isi bacaan tadi, tentang kekuasaan Tuhan di alam semesta ini ya. Jadi setelah berkeluh kesah kepada Allah, menuntut dan mempertanyakan kebijaksanaannya, Allah menjawab Ayub dengan menunjukkan kebijaksanaan yang tercermin dalam alam semesta. Nah, kalau Allah mampu mengatur segala sesuatu di luar kemampuan manusia, apakah masih relevan atau masih layak manusia mempertanyakan kebijaksanaannya terhadap hidup manusia? Nah, kepada Ayub, Tuhan mau menyadarkannya lewat pergulatan batin mencari jawaban atas berbagai pertanyaan dalam hidupnya. Nah, lewat pertanyaan-pertanyaan itu, Tuhan mau menunjukkan bahwa apa yang diketahui Ayub tidaklah layak. Di pengetahuan Ayub tidaklah sebanding dengan kebesaran Tuhan. Maka sebenarnya tidaklah pantas kalau Ayub protes terhadap apa yang dialaminya. Sekarang Tuhan di dalam baca pertama menggugat Ayub dengan menggunakan sederetan panjang ya dan beragam pertanyaan. Tuhan mencecar Ayub. Contohnya beberapa di antaranya ya. Tuhan bertanya, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Pada bab 38 ayat 4 ya. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar, kau tunjukkan tempatnya? Ayat 12. Dan apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu, atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam? Di ayat 17. Tahukah engkau luasnya bumi? Di ayat 22. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang, dan di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat mengantarnya pulang dan tahu jalan menuju rumahnya, dan seterusnya ya, dan sebagainya. Nah, jadi berbagai pertanyaan itu tentu tidak membutuhkan jawaban ilmiah ya, cukup direnungkan saja ya sebenarnya ya, bagi Ayub, supaya semakin terbuka mata dan pikiran Ayub juga akan kebesaran Tuhan yang tidak mungkin diselami oleh akal budi manusia. Ya, Pastor, ini kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari dari pengalaman Ayub ini, Pastor? Jika kita mempertanyakan
kebijaksanaan Allah dan menuntut keadilannya atas mungkin penderitaan yang kita alami. Ada baiknya kita juga membuka mata hati untuk melihat kebijaksanaannya yang tercermin dalam alam semesta. Alam menata hidup, alam semesta begitu luas dan tak terselami, demikian teliti, cermat, indah, tekun, dan tepat. Demikian juga ketika ia mendadani kita, anak-anaknya, ya. Ketika hidup kita ini tidak berjalan sesuai harapan, terkadang hal paling menenteramkan yang dapat kita lakukan adalah duduk tenang, menyaksikan alam ini bekerja, ya. Kita diingatkan pada kehebatan dan kasih Allah yang menciptakan dunia ini, dan Allah seperti itu akan terus memelihara kita. Di misteri kehidupan jauh lebih besar dan luas daripada jangkauan akal budi manusia. Untuk memahami serta merumuskannya. Semestinya orang yang beriman menyadari bahwa dalam banyak hal manusia memiliki keterbatasan. Sebaliknya di sisi lain ada pribadi yang tidak terbatas dan sempurna, yaitu Allah. Tuhan menginginkan manusia membiarkan misteri tersebut sebagai rahasia dan hak Tuhan. Dengan membiarkan sisi Allah yang tidak terpahami atau diselami, kita bukan hanya melihat kemahakuasaan dan kebijaksanaannya yang melampaui akal budi manusia, tapi juga menerima keterbatasan kita sebagai manusia yang fana. Oleh sebab itu, melalui alam semesta dan segala isinya, kita melihat pribadi Allah yang maha kuasa dan maha bijak dengan segala misterinya. Mari kita masuk ke dalam keheningan, merefleksikan diri, membuka mata hati kita sebelum kita menyalahkan Tuhan atau menuntut keadilan darinya atas penderitaan yang kita alami. Ya, Pastor Rudi, terima kasih atas permenungan hari ini. Di sesi pertama ini, Pastor sangat banyak sekali dapat bahwa kita sebaiknya membuka mata hati kita untuk melihat kebesaran Tuhan di alam semesta ini, Pastor. Betul. Terima kasih. Untuk renungan kita di sesi pertama ini, kita akan jeda sejenak dulu, Pastor Rudi. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak. Kita akan kembali di Oasa Rohani sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Oasa Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Pastor Canisius Rudi Saleh CDD dan saya Katerina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Pastor Rudi, dalam sesi yang kedua ini, Pastor, inspirasi iman apa yang dapat kita petik dari bacaan Injil hari ini, Pastor Rudi? Baik, Injil Lukas hari ini kita melihat jarang sekali ya Yesus mengecam, ya, kecuali kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Hari ini Yesus mengecam 3 kota di daerah Yahudi, ya, yakni Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Kemudian membandingkannya dengan Tirus dan Sidon, kota-kota yang berada di luar daerah Yahudi. Mengapa Tuhan Yesus marah ya? Dengan celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Dan juga kepada Kapernaum, apakah engkau dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Ya. Kalau diterjemati, kata celakalah juga bisa diterjemahkan sebagai sayang sekali ya. Konotasinya negatif. Yaitu suatu ekspresi kasihan bersedih karena kekecewaan ya. Mengapa Yesus mengeluarkan peringatan keras ini? Apa kesalahan dan dosa ketiga kota ini? Dalam Injil Lukas hari ini kita tidak dapat mengetahui penyebab ya mereka tidak mau bertobat meskipun banyak melihat mukjizat. Kemungkinan penduduk ketiga kota ini bersikap
Ya, pertama, tidak percaya kepada mukjizat Yesus. Nah, kedua, tidak peduli atau tidak tertarik hal rohani. Keadaan hidup mereka dalam zona yang nyaman sehingga lepas kendali. Hmm. Nah, bisa juga sombong dan tinggi hati, yakin pada kemampuan diri sendiri, menjalani hidup bergelimang dosa. Nah, dan sebenarnya dari Lukas bab 10 ayat 13 dan 15, kutukan Yesus tadi menunjukkan sikap mereka yang tidak bertobat, berarti mereka hidup dalam dosa. Nah, dosa adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ya, melalui pikiran maupun perbuatan. Apakah sikap masa bodoh atau tidak peduli akan hal-hal rohani termasuk dosa? Jadi ketidakpedulian akan hal-hal rohani berarti tidak mau hidup secara rohani, melainkan hidup secara duniawi. Nah, kita tahu bahwa hidup duniawi itu menyeret kita menjalani hidup menurut ukuran dan prinsip kebenaran dunia yang bertolak belakang dengan prinsip kebenaran Allah. Jadi hidup duniawi itu berorientasi pada hal-hal dunia yang syarat dengan pengejaran kenikmatan dunia yang berlumuran hawa nafsu kedagingan. Ya, jelaslah penduduk ketika kota itu mengandalkan kekuatan dan prinsip hidup diri sendiri, sehingga tidak hidup mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan. Nah, mereka tidak bertobat, mungkin merasa tidak berbuat salah dan merasa benar yang mereka lakukan. Nah, bukankah hal seperti ini juga terjadi saat di mana banyak orang tidak peduli akan hal-hal rohani dan menjalani hidup sesuai keinginan sendiri, ya. Nah, banyak orang tidak peduli tentang dosa. Yang penting diri mereka itu senang dan bersikap masa bodoh, sebab tidak penting apakah perbuatan mereka itu dosa atau tidak berdosa. Lalu mengenai mukjizat, setelah mereka menerima mukjizat penyembuhan atau mukjizat lainnya, mereka meneruskan hidup seperti biasa yang mereka lakukan, ya. Coba kita lihat sekitar kita, banyak orang ketika sakit datang kepada Tuhan agar menyembuhkan penyakitnya, didoakan, setelah sembuh mereka kembali, ya, hidup semula dan meninggalkan Tuhan. Lupa mereka nih sama Tuhan, ya Pastor. Ya, itulah kemungkinan seperti inilah gaya hidup ketiga kota yang dikecam oleh Yesus, ya, seperti itu. Mereka tidak bertobat dan tetapi hidup seturut keinginan sendiri, ya. Nah, pada zaman sekarang ini banyak orang, ya, tidak mau dinasihati, ya. Nah, disebut bebal, ya. Dan hidupnya semaunya sendiri, ya. Tidak takut akibat dosa dan tidak peduli tentang surga, neraka, sebab yang penting hidup saat ini. Nah, bukan hidup yang akan datang, yang katanya belum tentu benar adanya, ya. Jadi semoga kita tidak mengeraskan hati kita, bersikukuh pada pendapat sendiri, tapi mau percaya dan bersandar pada Tuhan, ya. Mau bertobat dan berbalik kepada firman, kepada Tuhan, nah, adalah suatu solusi terbaik yang membawa kita kepada keselamatan dan beroleh hidup kekal di surga. Ya, Pastor Rudi. Pastor, kira-kira nih tindakan nyata apa yang harus kita lakukan supaya kita nih tidak terjerumus kepada yang tadi Pastor katakan, kebebalan hati, yang membuat kita juga nanti takutnya dikutuk Tuhan seperti yang dialami oleh tiga kota dalam Injil hari ini nih, Pastor Rudi. Oh ya. Nah, bagi kita, mari kita belajar untuk semakin peka, ya, mendengarkan suara-suara Tuhan, karena kesibukan diri kita sendiri, kita seringkali tidak mudah mendengarkan suara Tuhan, ya. Sementara Tuhan tidak berbicara dengan suara yang keras. Nah, maka diperlukan kepekaannya super tinggi untuk mendengarkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, mendengarkan berarti mau terlibat dan mempunyai sikap aktif serta partisipatif. Nah, kita bisa mendengarkan suara Tuhan melalui sabda Tuhan dalam kitab suci sehari-hari. Apalagi selama bulan September ini kan gereja mengajak kita semua untuk umat beriman untuk berpartisipasi aktif dalam perayaan bulan kitab suci nasional, ya, terutama berfokus kepada kitab suci. Nah, dengan rajin membaca dan mendengarkan serta merenungkan sabda Tuhan setiap hari,
sambil menimba kekuatan dari sabda Tuhan di dalam kitab suci, serta mewujudkannya, melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Nah, dengan harapan kita bisa mengenal Tuhan kita melalui kitab suci, mendengar suaranya, mengenal kehendaknya, serta hidup dalam kehendaknya. Apa yang kita dengarkan itulah yang kita wartakan kepada orang lain ya. Jika kita mendengarkan diri sendiri, maka kita akan mewartakan diri kita sendiri. Ya. Nah, kepada sesama kita. Jika kita mendengarkan sabda Tuhan, maka sabda Tuhanlah yang kita wartakan kepada orang lain. Ya. Jadi kecenderungan manusia yang paling sering terjadi adalah banyak orang beriman ya, yang hanya berhenti mewartakan diri sendiri, kejayaan sendiri, bukan mewartakan sabda Tuhan. Nah, itulah yang terjadi juga pada Kapernaum, kota yang dikutuk Tuhan, yang bukannya ya mewartakan sabda Tuhan, kebesaran Tuhan, dan mereka bukannya diangkat ke langit, namun justru akan diturunkan sampai dunia orang mati, dan kejayaan diri akan dikubur bersama kematiannya. Nah, jangan hanya membungkus kerohanian kita dengan kemanusiawian kita sendiri, nah justru kemanusiawian kita yang seharusnya dibungkus dengan kerohanian, ya, dengan nilai-nilai ilahi. Dengan demikian kita akan mendengarkan suara Tuhan dan kita akan mewartakan sabda Tuhan kepada sesama kita. Ya, Pastor Rudi, terima kasih Pastor. Kita sudah akan diakhiri Pastor karena sudah di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, ada kesimpulan yang ingin disampaikan dari permenungan yang Pastor sampaikan hari ini. Ya, ajakan Tuhan untuk bertobat dilakukan dengan berbagai cara ya. Kepada Ayub, Tuhan menyadarkannya lewat pergulatan batin, mencari jawaban atas berbagai pertanyaan dalam hidupnya. Nah, lewat pertanyaan-pertanyaan itu, Tuhan mau menunjukkan bahwa apa yang diketahui Ayub itu tidaklah banyak. Pengetahuan Ayub tidaklah sebanding dengan kebesaran Tuhan. Maka sebenarnya tidak pantas Ayub ini protes terhadap apa yang dialaminya ya. Dengan cara yang berbeda, Yesus juga berusaha mentobatkan para pendengarnya. Nah, lewat sabda celaka, Yesus di dalam Injil hari ini mengajak pendengarnya untuk bertobat ya, untuk tidak tinggal tetap dalam dosa, karena hal ini tidak akan menyelamatkan. Jadi aneka cara yang dipakai Tuhan untuk mengajak manusia bertobat, yang memperlihatkan betapa Tuhan itu sangat mencintai manusia ya. Karena cintanya begitu besar, Tuhan tidak pernah bosan mengajak manusia untuk bertobat. Tuhan tidak pernah kekurangan akal dalam usaha mentobatkan manusia. Meskipun kadang cara yang dipakai kelihatannya agak keras, tetapi maksudnya jelas, yakni agar manusia itu mau bertobat. Nah, bertobat berarti menyadari segala kelemahan, kedosaan, dan memperbaiki semuanya itu, lalu mengarahkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau demikian, pada akhirnya manusia akan mendapatkan keselamatannya. Ya. Dan pada hari ini, melalui ucapan-ucapan kerasnya, Tuhan Yesus juga sedang mengajak kita untuk bertobat kalau ingin selamat. Ya. Tuhan meminta jawaban kita, jika kita tidak, bersiaplah mendapat kutukan celaka juga. Nah, kita sudah mengenal Yesus dan entah sudah berapa kali ya menyambut tubuh dan darahnya di dalam Ekaristi. Masihkah kita bertegar hati untuk melakukan perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan dan sesama? Masihkah kita meragukan kasih dan kebaikan Allah di dalam hidup kita? Mungkin karena hanya sakit dan penderitaan yang menimpa kita. Kalau kita perlu belajar ya dari Ayub dalam sabda Tuhan hari ini, untuk tidak hanya mengeluh dan menyerah pada nasib malang, tetapi berusaha untuk bangkit dan menyelami misteri kasih Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pastor Rudi untuk permenungannya hari ini sangat indah sekali, sangat menginspirasi kami sekali Pastor untuk segera melakukan pertobatan dan juga menyelami misteri kasih Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita Pastor. Nah. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Pastor Rudi. Silakan Pastor. Baik saudara-saudari, kita kembali bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia,
Kami kembali bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dan bimbinganmu di dalam menghayati sabdamu melalui acara Sahabat Oase Rohani Katolik hari ini. Hari ini kami dengan gembira merayakan peringatan Santo Hieronymus. Semoga anugerahmu yang kami terima melalui perayaan hari ini mengobarkan hati kami untuk selalu setia mendengarkan sabdamu. Dan melalui perantaran doa dan seturut teladan Santo Hieronymus, semoga kami juga semakin mampu meneladani Dikau yang rendah hati, sehingga kami semakin berkembang dalam iman, harapan, dan kasih. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin tekun berdoa, rajin membaca dan menghayati sabda kitab suci, dan kami selalu bersikap murah hati dan mampu menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita masing-masing, semua orang yang kita doakan, mereka yang sedang sakit dan menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, serta usaha karya pelayanan kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pastor Rudi dapat menambah semangat iman kita untuk semakin menyadari keterbatasan. Salam Mas Ulang. Pas dari mana nih? Pas selesai Penutupnya aku dari ya. Penutupnya aku. ya, closingnya Mbak Utami aja ya, Ya, dari awal oke. ya. Oke, Ya. bentar, 3, 2, 1, silakan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pastor Rudi dapat menambah semangat bagi kita untuk menyadari keterbatasan kita yang fana yang membawa kita kepada pertobatan. Akhir kata, kami berdua, Pastor Canisius Rudi Saleh CDD dan saya Katrina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.